Seorang pria bernama Clint Goodman dikenal sebagai seorang arsitek dan juga memiliki bisnis properti. Saat tiba di kantornya, dia langsung menelpon istrinya yang cantik bernama Joanna. Dia memberitahu kalau hari ini dirinya akan pulang cepat dan jangan pergi dulu sebelum dia datang, karena diketahui Joanna akan pergi ke dokter siang ini. Saat dalam perjalanan pulang, mobil Clint diberhentikan seorang sheriff bernama Sam yang juga merupakan teman dekatnya. Sam mengajak Clint pergi memancing untuk mengisi waktu akhir pekan. You got it. I'll pick you up at 5. Setelah itu, Clint pun tiba di rumahnya. Terlihat, Clint membuka pintu kandang anjing kesayangannya bernama Duke yang sudah bosan di dalam kandang dan ingin bebas berkeliaran. Clint masuk ke dalam rumah di mana istri cantiknya sudah menunggu. Clint sangat mencintai Joanna. Terlihat hubungan mereka sangat harmonis. Tapi sayangnya, mereka belum diberi momongan. Saat sedang makan, Clint mengatakan jika seorang pengusaha dari kota datang memberikan penawaran untuk membeli perusahaannya seharga $1,5 juta. Namun karena Clint tidak berniat menjualnya, dia pun menolak tawaran fantastis itu. Dan disinilah awal bencana rumah tangga mereka, di mana Joanna sangat marah karena Clint tidak mau menerima tawaran itu. Joanna beralasan dengan uang sebanyak itu, mereka bisa kembali ke New York karena Joanna sudah bosan tinggal di daerah terpencil yang jauh dari keramaian. Clint pun tak habis pikir, bagaimana bisa Joanna mengatakan itu padanya. Padahal di awal pernikahan mereka berdua sudah sepakat untuk tinggal di sini dan membangun keluarga yang bahagia di rumah impian mereka. Perdebatan mereka pun seperti mengarah ke pertengkaran yang tak berujung. Hingga kemudian Joanna pergi menemui dokter pribadinya. Dan Clint yang tampak bingung dengan sikap yang tak biasa dari Joanna, memutuskan pergi memancing bersama Sam di sebuah sungai. Di sini Clint menceritakan tentang masalah rumah tangganya pada Sam. Di saat yang sama, kita akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, di mana ternyata Joanna dan si dokter berselingkuh. Dokter ini bernama Cortland yang berusaha menghasut Joanna untuk membunuh Clint agar mereka bisa bersama tanpa penghalang. Dan tentunya semua kekayaan Clint akan menjadi milik mereka berdua. Cortland juga berjanji akan membawa Joanna ke Beverly Hills dan memberikan kehidupan yang mewah, karena dia berencana akan membuka klinik yang baru di sana. Namun Joanna tidak berani melakukannya. Selain masih ada rasa cinta, dia juga takut ketahuan dan dipenjara. Namun Cortland meyakinkan jika aksinya tidak akan pernah ketahuan siapapun, karena dia sudah menyiapkan racun yang diekstrak dari ikan ovarium, di mana setelah meminum racun ini, korban akan mengalami serangan jantung dan otomatis tidak akan dianggap sebagai pembunuhan. Ketika akan pulang, Cortland tak lupa memasukkan racun itu ke dalam tas Joanna. Namun Joanna tetap mengatakan dia tidak berani melakukannya. Namun karena Cortland terus mencuci otaknya, Joanna pun tampak mulai terpengaruh. Sesampainya di rumah, Joanna membongkar isi tasnya untuk mengambil botol racun itu. Namun karena panik, Joanna membuangnya ke dalam tong sampah. Tak berapa lama, Clint pun tiba di rumah. Joanna? Dia pun disambut Joanna yang sudah terlihat standby untuk melakukan aktivitas rutin suami istri. Setelah selesai bersenang-senang, Joanna menyiapkan makan malam stik ikan hasil pancingan Clint. Clint memeluk mesra Joanna dan tak sabar menikmati masakan istrinya itu. Sambil menunggu ikannya masak, Clint masuk ke dalam bengkel di rumahnya untuk mengerjakan sesuatu. Suara bising dari bengkel membuat Joanna merasa terganggu. Hingga saat dia minum segelas anggur, tiba-tiba tatapannya mengarah ke tong sampah yang berisikan botol racun yang dia buang di sana. Entah apa yang merasukinya, Joanna pun kembali mengambil racun itu dan memutuskan untuk melakukan apa yang disuruh si dokter selingkuhannya. Meskipun awalnya ragu, namun Joanna akhirnya memasukkan semua racun itu ke dalam salah satu gelas anggur yang nanti akan diminum Clint. Namun celakanya, Joanna tidak tahu gelas mana yang berisi racun karena Clint membawa kedua gelas itu.
Tentu saja Joanna panik dan takut jika malah dia yang meminum gelas yang berisi racun itu nantinya. Untuk menciptakan suasana lebih romantis, Clint pun mengajak Joanna bersulang dan tiba-tiba makan malam romantis pun berubah menjadi mimpi buruk di mana Clint telah meminum anggur yang sudah berisi racun yang langsung menyerang jantungnya. Clint meminta tolong pada Joanna, namun Joanna menepis tangan Clint dan tega mengatakan, "Kenapa kau tidak mati saja dengan cepat?" Just die! 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 Setelah Clint terkapar dan tak bergerak, Joanna menghubungi Courtland selingkuhannya. Joanna mengatakan jika dia sudah menyelesaikan tugasnya dan Clint sudah tewas. Dan dia juga melaporkan kejadian itu pada Sam si sheriff. Dan tak berapa lama, Sam pun tiba di lokasi bersama seorang dokter spesialis jantung dan tentunya Courtland juga ada di sana. Sam sangat menyesalkan kematian Clint yang tiba-tiba, padahal Clint sedang di masa jaya-jayanya. Terlihat Sam hampir saja menginjak botol racun yang terletak di lantai yang membuat Courtland dan Joanna panik bagaimana jika Sam mengetahuinya. Adegan berpindah ke rumah duka atau jasa pemakaman bernama Quintan yang ditugaskan untuk mengurus pemakaman Clint, di mana jenazah Clint sedang disiapkan untuk dimakamkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan pihak terkait sebelum jenazah dimakamkan, seperti mengeluarkan sisa darah dari tubuh hingga diberi suntikan formalin atau dibalsem. Namun tiba-tiba, bos pemilik rumah duka mendapat telepon dari Courtland yang menyampaikan pesan dari Joanna untuk segera memakamkan Clint tanpa harus dibalsem dan dipakaikan peti yang murahan saja. Bos rumah duka itu pun memerintahkan anggotanya untuk segera melakukan pemakaman sesuai permintaan Joanna. Acara pemakaman Clint pun digelar. Terlihat banyak kerabat dan teman-teman Clint ikut mengantar Clint ke peristirahatan terakhirnya. Anjing Clint tiba-tiba menggonggong ketika melihat Joanna meletakkan bunga di atas peti mati Clint, yang kemudian berpura-pura menunjukkan kesedihan mendalam dan menangis. Malam harinya, Joanna dan Courtland terlihat bersenang-senang atas keberhasilan mereka menyingkirkan Clint di atas bed kamar mandi. Cuaca malam itu sedang tidak baik-baik saja, di mana terjadi hujan badai dan petir menggelegar, dan Duke terus menggonggong seolah mengetahui kejanggalan tewasnya Clint. Suara gonggongan Duke membuat Joanna mual, kemudian mengambil senjata dan keluar rumah di tengah hujan lebat untuk menembak Duke. Duke pun berhasil kabur dan pergi menuju makam Clint lalu duduk di sampingnya. Kemudian pemandangan horor pun terjadi, di mana ternyata Clint masih hidup dan kini dia terbangun di dalam peti matinya. Diketahui racun itu hanya membuatnya pingsan dan saat ini dia sudah kembali sadar. Kemudian dia menyadari dirinya telah dianggap meninggal dan dikubur. Clint pun berusaha dengan segala macam cara untuk bisa keluar dari peti matinya dengan mendobrak penutup peti, lalu menjulurkan tangannya untuk mencapai permukaan. Tanah yang basah turut membantu keluarnya Clint dari kuburnya. Pemandangan mengerikan itu pun disaksikan Duke yang kemudian mengikuti majikannya yang berjalan terseok-seok menuju rumahnya. Ketika akan masuk, ternyata pintunya terkunci. Kemudian dengan kondisi sempoyongan, dia pergi menuju pintu samping. Namun betapa hancurnya hatinya melihat Joanna bercumbu mesra dengan pria yang dia kenal sebagai dokter pribadinya selama ini. Seketika Clint pun sadar apa yang telah terjadi padanya. Dan ketika pria itu meninggalkan rumahnya, Clint pun bergegas masuk dari pintu belakang dengan memecahkan kaca jendela yang menuju ruang bawah tanah. Clint mencoba naik menuju ruang utama rumahnya. Namun karena kondisinya sangat lemah, dia pun memutuskan beristirahat menunggu esok hari. Esok paginya, Joanna menemui pengacara Clint untuk meminta semua dokumen penting suaminya, seperti dokumen perusahaan, rekening bank, dan lainnya. Joanna juga mengatakan pada sang pengacara jika dia setuju untuk menjual perusahaan Clint dengan harga $1,5 juta
dan harus dibayar cash dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Di saat bersamaan, Clint pun terbangun dengan kondisi yang belum begitu fit. Clint kembali menaiki tangga untuk memasuki ruang utama. Clint yang lapar dan haus kemudian pergi ke dapur, lalu meminum air dari keran wastafel dan memakan makanan yang ada di kulkas. Saat sedang makan dengan lahap, Clint dikejutkan melihat Joanna yang baru saja pulang. Kemudian, Clint pun mengambil senjata di mana dia berniat untuk membunuh Joanna saat itu juga. Namun sialnya, dia tak sengaja menjatuhkan peluru yang membuatnya terpaksa harus turun ke ruangan bawah tanah untuk mengambilnya. Hingga dia pun berhasil memasukkan 1 peluru ke dalam senjatanya dan bersiap menghabisi istrinya. Saat sedang mengarahkan senjata ke arah Joanna yang akan membuka pintu, tiba-tiba Sam muncul dan aksinya kali ini pun harus tertunda. Sam datang untuk menanyakan mengenai spanduk di depan rumah bertuliskan rumah ini dijual. Joanna beralasan jika dia ingin menjual rumahnya karena tak kuat mengingat banyaknya kenangan bersama Clint di rumah itu. Sam sangat menyayangkan rumah itu dijual karena dia tahu Clint sudah bersusah payah membangun rumah itu dari nol, namun Joanna dengan mudah menjualnya. Lalu tak berapa lama Cortland pun datang. Di saat yang sama Sam pamit untuk pulang, di mana Sam sebenarnya menaruh rasa curiga pada kedekatan Joanna dan Cortland. Clint yang melihat kedatangan Cortland bersiap untuk menghabisi mereka berdua. Namun sialnya, dia hanya memiliki 1 peluru di senjatanya. Dia pun terpaksa kembali ke ruangan bawah tanah untuk mengambil 1 peluru lagi. Sementara, Joanna merasa khawatir dengan kedatangan Sam barusan yang seolah-olah sedang melakukan penyelidikan. Kemudian, dengan perasaan panik, Joanna meminta Cortland membawanya pergi malam itu juga. Namun Cortland menolak lalu mencoba menenangkan Joanna agar sabar menunggu esok hari dan tidak perlu takut pada polisi bodoh itu. Apalagi uang hasil penjualan perusahaan baru bisa dicairkan besok pagi. Kini Clint sudah memiliki 2 peluru di senjatanya. Clint perlahan kembali menaiki tangga hingga dia mendengar perbincangan Cortland dan Joanna mengenai awal pertemuan mereka sampai menjalin hubungan terlarang. Clint juga mendengar bahwa sebenarnya Joanna pernah mengandung anaknya. Namun Cortland dengan tega menggugurkannya agar Joanna dan Clint tidak pernah memiliki anak. Mendengar semua itu, Clint merasa terpukul dan murka atas kebejatan yang diperbuat Cortland dan Joanna. Lalu seketika, dia kehilangan akal sehatnya lalu memutuskan tidak jadi menembak mereka karena jika kematian mereka berdua dengan cara ditembak itu terlalu mudah. Dia pun berencana untuk membalaskan sakit hatinya dengan cara yang pedih. Saat tengah malam, Clint menemui Joanna yang tertidur lelap sambil mengusap rambutnya. Clint sebenarnya masih menaruh rasa sayang pada Joanna, namun mengingat apa yang telah dilakukan Joanna padanya, tak bisa dimaafkan. Kemudian Clint masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengobati lukanya. Esok paginya, Joanna kedatangan 3 orang pria menyerahkan uang yang diketahui itu adalah hasil penjualan perusahaan Clint yang kini sudah resmi terjual. Joanna pun terlihat begitu bahagia memiliki uang sebanyak itu. Di tempat terpisah, Sam mendatangi makam Clint setelah mendapat laporan jika seseorang telah membongkar dan mencuri mayat Clint. Tentu saja, mereka dibuat bingung bagaimana bisa ini terjadi. Merasa ada yang janggal, mereka pun memutuskan untuk merahasiakan kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan. Kembali ke Joanna yang masih berbunga-bunga setelah memiliki uang yang begitu banyak tanpa adanya rasa penyesalan sedikit pun. Kemudian ketika Joanna masuk ke kamar mandi, dia terkejut melihat seisi kamar mandi berantakan dan terlihat sangat kotor. Seketika, Joanna curiga jika seseorang telah masuk ke dalam rumahnya, yang tidak dia sadari jika itu adalah Clint suaminya. Joanna pun menghubungi Cortland untuk memberitahu situasi yang terjadi. Namun telepon Cortland sedang tidak aktif dan Joanna hanya bisa meninggalkan pesan. Hingga kemudian, dia kembali dikejutkan ketika Duke masuk ke rumahnya dan menggonggong ke arahnya.
Joanna yang sudah sangat muak dengan si anjing ini lalu mengambil senjata dan berniat menembak Duke hingga tiba-tiba di tempat terpisah, Cortland kembali mengekstrak racun dari ikan ovarium yang nantinya dia gunakan untuk membunuh Joanna, lalu mengambil semua uang itu. Sesampainya di rumah Joanna, Cortland mengambil suntik yang berisi racun itu, kemudian memanggil-manggil nama Joanna. Joanna? Tidak ada sautan dari Joanna. Lalu Cortland masuk ke kamar Joanna dan menemukan uang yang banyak di dalam koper. Hey, babe. Joanna? Joanna pun siuman dari pingsannya dan mendengar Cortland memanggil-manggil namanya. Joanna? Joanna? Joanna mengira jika pria bertopeng itu adalah Cortland. Dia pun bersembunyi hingga kemudian Cortland masuk ke ruang bawah tanah karena merasa yakin jika Joanna ada di sana. Lalu tiba-tiba They get real annoyed here. Joanna lantas mengambil kopernya dan langsung bergegas naik. Namun Joanna kembali dikejutkan oleh si pria bertopeng lalu menutup pintunya. Beberapa saat kemudian, Clint memasukkan banyak kayu ke dalam rumah yang tidak tahu apa tujuannya. Setelah itu, Cortland pun sadar. Lalu Joanna meminta maaf dan mengatakan jika seseorang telah menyusup ke dalam rumah dan awalnya dia mengira jika orang itu adalah Cortland. Dan orang itu sekarang telah mengurung mereka. Kemudian mereka pun mencoba keluar dengan menembaki kunci pintunya. Namun sialnya, pelurunya hanya berisi serbuk dan angin, yang tentu saja Clint sudah menggantinya. Lalu Cortland mencoba membuka jendela papan, tapi di sana ada Duke yang berjaga-jaga dan siap menerkam mereka. Sementara di lantai atas, terlihat Clint sibuk melakukan renovasi ruangan rumahnya untuk membuat jebakan. Dia membelah tembok dan tak memperdulikan fotonya bersama Joanna ikut terbelah. Honey, you don't like the house? I can always remodel. Esok paginya, Joanna terbangun dan menyadari jika mereka sudah terjebak di sana selama 8 jam. Hingga kemudian, Cortland meyakini jika orang itu adalah Sam atau si sheriff yang diam-diam ingin mendapat bagian dari uang itu, di mana dialah satu-satunya orang yang tahu tentang penjualan perusahaan Clint. Kemudian Joanna melihat jarum suntik berisi racun itu terletak di lantai yang pada akhirnya dia tahu jika ternyata Cortland berniat membunuhnya. Joanna memperlihatkan jarum suntik itu dengan mengatakan jika Cortland ternyata hanya memperalat dirinya untuk mendapatkan semua uang itu. You had this plan from the start, didn't you? Used me. Now you want that clinic deal all to Pada akhirnya pria itu pun mengakui semuanya jika dirinya sama sekali tidak mencintai Joanna dan hanya memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan semua kekayaan Clint. Seketika Joanna pun marah dan langsung menyerang Cortland dengan jarum suntik itu. Cortland berhasil merebut jarum suntik itu dan bersiap menyuntik Joanna. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan di mana pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Cortland pun menjadikan jarum suntik itu sebagai senjata untuk menghadapi pria yang menjebak mereka. Saat keluar dari ruang bawah tanah, mereka terkejut melihat seluruh ruangan rumah itu sudah berubah total dan hanya berisikan sekat-sekat kayu. The front door was here, wasn't it? Yes. Cortland yang mulai panik kemudian mencoba memberi penawaran dengan iming-iming membagi uang itu. Hingga kemudian, satu sekat tiba-tiba muncul dan mempersempit ruangan mereka. Kini mereka terjebak di satu ruangan kecil gelap gulita tanpa cahaya. Lalu tak berapa lama, satu sekat kembali terbuka yang mengarahkan mereka ke sebuah lorong. Namun ternyata lorong itu buntu dan tiba-tiba satu sekat kembali menutup pergerakan mereka dan kembali terjebak.
Kini Joanna tampak gelisah, seolah-olah menyesali perbuatannya telah membunuh suami yang sangat mencintainya. Lalu mereka berdua pun kini saling menyalahkan tentang perbuatan kotor yang mereka lakukan. Hingga kemudian muncul satu sekat lagi yang kini memisahkan mereka. Sementara itu, Cortland melihat sosok bayangan di ujung lorong yang mana dia kira itu adalah Sam. Cortland meminta diberi jalan keluar dari ruangan itu dan berpura-pura bersedia menyerahkan semua uangnya. Lalu Clint memunculkan wajahnya yang mana tentu saja membuat Cortland terkejut, ketakutan dan terjatuh. Namun sialnya, jarum suntik berisi racun itu tertancap ke perutnya. Kembali ke Joanna yang terlihat panik kembali bertemu dengan si pria bertopeng. Dia pun berlari ke arah lorong kecil dan sempit. Namun lorong itu ternyata buntu. Lalu tiba-tiba Please, why are you doing this to me? Like a rat in a maze. Clint. setelah Joanna dan mayat Cortland berada dalam satu ruangan sempit, Clint pun menyiram bensin ke seluruh sudut rumahnya untuk membakarnya. Setelah rumah itu terbakar, Clint pun pergi meninggalkan tempat itu ditemani Doug, anjing kesayangannya. Sementara Joanna terjebak di dalam terus berteriak meminta tolong dan sadar jika dirinya akan mati konyol bersama selingkuhan dan uang yang telah menggelapkan mata dan akal sehatnya. Hingga Joanna pun terbakar hidup-hidup dan tewas mengenaskan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bisa diambil hikmahnya. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.